Ya, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Hari ini hari Ahad atau Minggu 26 Oktober tahun 2025. Ada dua topik yang mau kita bahas di Chatterbox hari ini. Topik pertama, tadi saya barusan baca iseng di Facebook ya. Analisis dari Pak Amir Hamzah tentang Menteri Keuangan Republik Indonesia kesayangan kita semua, Pak Purbaya Yudi. Bentar ya, pap dulu. Habis saya tiba-tiba kena air. Ya, Pak Purbaya Yudi Sadewa yang konon katanya, saya simpulkan ini mulai dilemahkan nih kinerjanya karena mulai dilemahkan secara politik. Karena kita tahu sendiri kinerja Pak Purbaya selama berapa bulan semenjak diangkat sebagai Menteri Keuangan atau Menkeu oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, menggantikan Ibu Sri Mulyani. Ini memang kalau boleh saya bilang cukup fenomenal sih ya Pak Purbaya Yudi Sadewa ini. Makanya orang-orang yang gak suka sama dia, terutama para termul, para mafia, termul itu bisa Ternak Mulyono, ternaknya KDM, Deddy Mulyadi, para mafia, para koruptor, para pebisnis hitam, itu banyak yang gak suka sama dia. Karena memang beliau ini adalah seorang ekonom yang sangat pro rakyat gitu. Jadi apalagi dengan keputusan Pak Purbaya itu menolak untuk menggunakan uang negara, uang rakyat untuk membayar utang kereta cepat Wush ya. Ini kan menjadi satu landmark menurut saya ya, dimana boleh dibilang Pak Purbaya ini adalah sosok yang kalau boleh saya katakan sangat berani melawan kalangan establishment. Kenapa begitu? Karena kita tidak bisa lupa bahwa Presiden Prabowo ini masih mengangkat orang-orang dari yang kita sebut geng Solo atau titipannya Jokowi itu di Kabinet Merah Putih. Di pemerintahan Merah Putih ini masih banyak orang-orang dari geng Solo yang dapat jabatan, terutama Luhut Panjaitan yang menjabat sekarang sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ya, meskipun ada beberapa kalangan dari geng Solo yang sudah tidak lagi menjabat kayak Sri Mulyani, Budi Aristiadi yang diberhentikan dari posisi Menteri Koperasi, digantikan oleh Pak Ferry dari Partai Gerindra. Kemudian ada Immanuel Ebenezer yang tersandung kasus hukum ya. Tapi masih banyak orang-orang geng Solo yang ada di kabinet. Kita tidak bisa lupakan itu. Kita tidak bisa membantah itu. Masih banyak orang-orang geng Solo yang ada di pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi belum disingkirkan semua. Justru dengan kehadiran Pak Purbaya Yudi Sadewa ini, tentu sangat diharapkan Presiden Prabowo ini bisa menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan visi misi dan cita-cita politiknya dulu. Itu loh. Bukan sekedar apa istilahnya menjalankan visi misi politik yang sekedar melanjutkan apa yang sudah dilakukan di eranya Presiden Jokowi. Ya memang kita tahu sendiri kan, Pak Prabowo ini kepilih jadi presiden itu pun karena didukung oleh Pak Jokowi. Didukung oleh Pak Jokowi dan jutaan pendukungnya. Yang disebut termul sekarang, yang disebut celeng sekarang. Oke. Itu karena faktor itu Prabowo bisa jadi presiden.
Dan juga karena ada faktor Gibran. Jadi mau nggak mau Prabowo harus tidak boleh berjauhan dengan Jokowi. Apalagi kemarin beberapa waktu lalu Jokowi mendatangi Presiden Prabowo di rumah pribadinya di Kertanegara, Jakpus, Bayaran Baru, dan berdiskusi selama 2 jam di situ. 2 jam berdiskusi yang isinya kurang lebih adalah permintaan supaya Prabowo itu jangan membuang seluruh orang-orang Jokowi di administrasi merah putih. Ya, setelah kemarin Presiden Prabowo itu mengganti Sri Mulyani, Budi Aristiadi, Emmanuel Beneser, tentu diharapkan jangan sampai ada orang-orang Jokowi yang dibuang dari pemerintahan Prabowo. Karena Jokowi juga sebenarnya khawatir dia tidak bisa menggunakan tangannya untuk, ya kita tahu sendiri kan tujuan untuk apa. Kalau saya sebut, Anda pasti tahu kan arah omongan saya ini kemana. Nah, dengan hadirnya Pak Purbayayudi Sadewa ini, ambiar udah. Ini kan. Makanya jujur teman-teman, kita harus bisa bersatu bersama Pak Purbaya ini. Tapi kalau menurut saya Pak Purbaya tuh baik-baik aja kok. Akan baik-baik aja. Kita nggak usah terlalu mengkhawatirkan beliau macam-macam atau apa dan seterusnya. Tapi marilah kita berbaik sangka. Bisa jadi ini adalah momentum dari Presiden Prabowo itu untuk satu persatu mulai membuang orang-orang Jokowi di pemerintahan merah putih dan memasukkan orang-orang pilihannya ke pemerintahan merah putih. Jadi tidak lagi beranu dengan Jokowi. Justru menurut saya ini adalah momen yang sangat bagus gitu loh. Momen yang sangat bagus buat Presiden Prabowo untuk apa? Untuk membuktikan bahwa dirinya tidak sekedar omon-omon dalam membangun bangsa. Itu harus kita dukung. Nah, dengan mengangkat Pak Purbayayudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, diharapkan apa yang menjadi cita-cita dari Presiden Prabowo, ekonomi tumbuh sampai 8%, itu bisa terwujud, bisa tercapai, bahkan lebih. Dengan program-program yang dikucurkan oleh Pak Purbaya ini. Ini menurut saya adalah program-program yang keren. Gitu. Lagi pula, mohon maaf lahir batin ya, Pak Prabowo itu juga sebenarnya tidak kekurangan orang-orang terbaiknya untuk mengisi kabinet merah putih, untuk membuang semua orang-orang Jokowi di dalam pemerintahan merah putih. Harusnya begitu. Kita berbaik sangka aja sih. Gitu. Biar nanti kan dilihat sama Prabowo mana kira-kira menteri yang disebut nakal yang akan diganti itu dan mana yang tidak akan diganti. Kalau saya yakin Pak Purbaya itu tidak nakal, cuma mungkin dibikin narasi seakan-akan beliau ini nakal. Karena kita kan tahu sendiri, yang benci Purbaya ini kan bukan orang-orang termul aja sebenarnya. Anggota-anggota DPR yang hitam-hitam itu juga benci sama Purbaya. Oknum-oknum politikus PDI Perjuangan, partai yang saya simpatik ini, kayak Ferdinand Huta Hayan itu salah satunya, itu kan sebenarnya gimana ya? Itu karena keprovokasi aja sama termul. Terkeprovokasi sama termul. Ferdinand Huta Hayan itu bisa seperti itu sebenarnya. Makanya, jadi kalau saya boleh bilang, sebenarnya yang terjadi dengan Pak Purbaya sekarang adalah itu seleksi alam menurut saya. Seleksi alam yang akan memberitahu kita mana yang orang yang benar-benar
kepengen memajukan negeri kita Indonesia tercinta ini, mana orang-orang yang benar-benar mengibarkan bendera merah putih di atas segala-galanya? Mana orang yang benar-benar pro rakyat, pro kepada masyarakat Indonesia, yang tidak ingin rakyat Indonesia kelaparan, susah kerja, susah wirausaha, susah macam-macam gitu? Dan mana orang yang nggak kepengen Indonesia ini maju? Dan mana orang yang nggak kepengen rakyat Indonesia ini kaya? Dan mana orang yang nggak kepengen orang-orang Indonesia ini pada pinter, pada sekolah, pada bisa makan, pada bisa minum, pada bisa hidup dengan tenang, pada bisa hidup dengan damai, pada bisa hidup dengan makmur, bisa hidup dengan sejahtera. Ya pokoknya hidupnya enak lah, itu singkatnya. Alam ini udah bicara sob. Lalu yang dianalisiskan oleh Pak Amir Hamzah itu sebenarnya itu kode alam, itu seleksi alam. Jadi terlihat semua di kita bahwa ada orang-orang yang gak kepengen rakyat Indonesia ini tuh bisa kerja, bisa kaya, bisa sejahtera, bisa makmur, bisa makan enak, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa tenang hidupnya, bisa nikmat hidupnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ketahuan semua di sini. Gitu loh. Jadi mana yang pro kepada masyarakat, mana yang pro kepada rakyat, dan mana yang lebih pro kepada orang-orang elit. Orang-orang kaya doang pro-nya. Orang kismin kayak gua mau bodo amat. Udah lu kibulin aja dia, lu tipu aja dia, lu bikin apa segala macam, lu beli aja ini dia. Atau dia juga orang bodoh, bisa lu bohongin gitu kan. Kayak gitu. Nah kalau orang-orang sih pada pintar, pada pandai, pada cerdas, pada sehat, pada kaya, pada kenyang, ya nggak akan bisa dibodohin sama elit-elit yang kayak gitu. Ini alam udah bicara sobat. Alam ini sudah memberikan kode seperti ini. Jadi ketahuan semua mana yang pro rakyat, mana yang tidak, mana yang anti rakyat. Itu aja dah, dua itu aja. Mana yang pro rakyat, mana yang anti rakyat, dah itu aja. Kita bisa simpulkan sendiri kan, siapa yang anti rakyat, siapa yang pro rakyat, itu aja. Saya nggak akan spill. Misalkan ada satu bocoran yang mengatakan Pak Luhut itu pernah berbicara secara tete-a-tete dengan Presiden Prabowo, katanya minta udah jangan dengarkan suara para buruh. Nauzubillahi min zalik. Suara para buruh disuruh jangan didengerin. Karena berarti kan ketahuan. Gitu loh. Jadi sebenarnya Pak Purbaya ini tuh sebenarnya, maaf kata nih, dalam bekerja memperbetulkan keuangan di negara kita Indonesia ini tuh tantangannya banyak banget. Dari geng Solo, dari Luhut Zila, tahu ya Luhut Zila, Godzilla, tahu kan Godzilla kan? Dari Luhut Zila, dari pengusaha-pengusaha hitam, dari akademikus hitam dan sebagainya dan sebagainya. Kan kita tahu sendiri, alam ini sudah memberikan kode, teman-teman. Jadi kalau ada yang mengkhawatirkan Pak Purbaya dilemahkan dan sebagainya, ya menurut saya satu wajar, dan yang kedua tapi berlebihan. Kenapa? Karena kan kita punya Allah, kan kita punya Tuhan yang menjaga beliau. Kalau kita, maaf ya kalau saya bias ya,
Kalau kita sudah mengatakan atau sering melafazkan ini di dalam diri kita, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukuplah bagiku Allah sebaik-baik pelindung, dan cukuplah bagiku Allah sebaik-baik penolong, cukuplah bagiku Allah sebaik-baik tempat bergantung. Ya udah, kita berdoa aja sama Allah, ya Allah jaga Pak Purbaya, udah selesai. Kita juga harus bersatu juga, kawal Pak Purbaya. Jangan malah jangan mengatakan ya kita tidak punya kewenangan untuk menjaga Pak Purbaya. Punya, teman-teman, kita punya. Karena yang dihadapi oleh Pak yang dihadapi oleh Pak Purbaya ini adalah apa? Adalah para orang-orang hitam, geng Solo, geng Luhut Sila, ya kan? Geng apa lagi itu, pengusaha hitam, naga itu, dan seterusnya, ya. Jadi apa namanya? Ya, Presiden Prabowo harus memberikan, wajib hukumnya memberikan perlindungan maksimal di dalam menjaga Pak Purbaya ini, gitu. Kalaupun ada yang mengkritik si beliau, itu wajar, itu demokrasi. Kalaupun ada yang kontra, nggak setuju, nggak apa-apa, ya kan? Itu bagian dari demokrasi. Tapi kalau sudah melemahkan, ini saya harus angkat suara nih. Harus angkat suara nih. Ada WA lagi. Oh. Angkat suara. Apa? Supaya apa? Presiden Prabowo itu tidak lupa akan visi misinya sewaktu kampanye dulu. Oke lah, kalau untuk mengganti wakil presiden memang tidak mungkin, karena tidak ada alasan dan urgensi yang memang bisa dipakai untuk itu. Oke. Tapi kan seenggaknya Presiden Prabowo Subianto itu bisa dengan sangat menggunakan hak prerogatifnya untuk membuang semua orang-orang geng Solo itu dari pemerintahan merah putih. Banyak yang bisa dipakai untuk mengganti Bahlil, mengganti Airlangga, Zulhas, mengganti para termul-termul kayak Raja Juli Antoni, dan beberapa lagi yang jadi wakil menteri, ya, dan kepala badan, kepala lembaga, dan seterusnya. Itu kan bisa dipertimbangkan ini masukannya, supaya kinerjanya Pak Purbaya, satu, tidak terganggu, dua, supaya Presiden Prabowo ini dapat dengan sangat amat leluasa menjalankan visi misi astacitanya itu. Kalau sekarang saya belum lihat astacitanya Prabowo itu terwujud setahun pemerintahannya. Belum. Kenapa? Karena Prabowo masih diganggu oleh geng Solo, masih diganggu oleh Jokowi. Begitu susah sekali melepas sihir dari Jokowi. Kenapa? Karena ada Fufu Fafa alias Gibran di situ. Apalagi juga didukung oleh PSI. Ada adiknya Jokowi, ada adiknya Gibran, Kaisang jadi ketua umum. Jadi kan belum lagi orang-orangnya Jokowi yang hitam-hitam legam itu, semuanya masih bersarang di pemerintahan merah putihnya Prabowo. Ini kalau nggak dibuang sama Prabowo berbahaya, teman-teman. Berbahaya. Berbahaya sekali. Paling tidak itu, menteri-menterinya yang berlatar belakang orang Jokowi buang semua. Saya setuju dengan Pak Syahganda Nainggolan. Itu senior saya juga. Ya. Kalau jadi presiden, ya, andai saya ada di posisi Prabowo, saya akan buang semua orang-orang dari geng Solo itu dari kabinet. Saya ganti dengan orang-orang saya atau orang-orang yang memang kompeten. Basisnya adalah merit system, meritokratis, bukan berdasar partai apa ini itu apa segala macam. Enggak.
Dan itu pun akan saya lakukan kalau nanti saya jadi presiden di masa depan. Saya akan bikin kabinet lintas kabinet. Jadi para orang-orang yang masih hidup di kabinet-kabinet sebelumnya, yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang mantap-mantap, yang tidak bermasalah, terutama yang di luar dari geng Solo, ya. Itu saya tarik lagi, saya masukkan lagi ke kabinet, gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau saya, jadi memang kalau bagi saya sih memang Pak Purbaya ini harus dijaga karena beliau memang benar-benar luar biasa kinerjanya. Ya kita jagalah, mudah-mudahan sampai Oktober 2029 beliau masih jadi Menteri Keuangan sehingga cita-cita ekonomi tumbuh 8% tapi dibarengi dengan pemerataan itu terwujud. Amin. Saya break bentar, nanti topik yang kedua habis break. Nih topik kedua nih, ini personal sih. Welcome back ya. Jadi Senin terus Rabu sampai Jumat minggu depan, besok itu saya ngajar di Mardi Yuwana Depok ya. Ngajar English, tapi Senin besok capseknya bakal duduk di kelas. Si Sari kenalan saya bilang, apa, kalau ini jangan keluar topik gitu dari apa yang udah disediain. Nah ini situasinya bakal sama kayak di Penabur nih gua rasa, dan memang kemungkinan akan kayak gitu sih, gitu. Akan sama kayak di Penabur suasananya ini, gitu. Bukan seperti di Mardi Yuwana Bogor yang gua lebih relax gitu. Tapi ini gua jujur ya, gua itu kenapa sengaja keluar topik, karena gua tuh merasa ini materi yang lo kasih ke gua, ini materi udah lu buang aja ke laut gitu loh. Lu nggak pikir apa anak-anak ini kenapa sampai hari ini masih banyak yang nggak bisa bahasa Inggris? Kenapa? Lu kasih materinya susah-susah. Lu kasih materi yang susah-susah, sementara belum tentu guru itu menguasai materinya, nggak tahu apa yang diomongin, tiba-tiba disuruh lu ngajar ini, jangan keluar dari topik. Lah bagaimana? Gua pun juga secara pribadi juga merasa tertekan dengan itu. Gua secara pribadi juga tertekan kalau harus begitu. Pada waktunya nanti gue akan putus sama si Sari atau Flo, dan gue bilang, sorry gue nggak bisa lagi nih sama lo. Lo terus-terusan begini, udah gue cut aja sama lo. Itu, gue bener akan seperti itu. Nah pada waktunya, karena gue nggak bebas. Kenapa gue nggak bebas ya? Karena memang sistem pendidikan di Indonesia nggak ngebebasin gurunya untuk berkreasi. Ngomong doang merdeka belajar, tapi sebenarnya nggak merdeka, tau nggak? Bukan malah merdeka belajar, merdeka buat nggak belajar. Ini salahnya sistem kurikulum yang ini. Lu bilang merdeka belajar, ya? Kalau merdeka belajar, lu mestinya, ya, membiarkan para siswa-siswi, para mahasiswa-mahasiswi itu belajar sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan apa yang mereka minati dan bakati. Bukan lu suruh, lu buka buku ini, lu kerjain ini dan sebagainya. Ibaratkan kayak apa, pekerja pabrik. Yang di depan lo itu bukan pekerja pabrik, di depan lo itu siswa-siswi, pelajar, mahasiswa-mahasiswi. Orang, bukan benda, bukan robot yang bisa lu program, lu suruh ini, lu suruh itu, tag, udah. Gua tidak seperti itu cara mengajarnya. Dan sayangnya sistem pendidikan di Indonesia ngomongnya doang kurikulum merdeka.
Tapi nyatanya apa? Tetap aja yang gua lihat, para siswa-siswi itu harus diperlakukan sekolah seperti robot. Gua harus kasih tahu itu. Pak, lagi bikin YouTube, Pak. Ini satpam, mantan satpam senior. Gitu. Seperti itu loh. Jadi kalau posisi gua tuh kayak gitu. Ngomong doang merdeka belajar, tapi sebenarnya nggak merdeka, coy. Malah justru dia salah artiin merdeka buat nggak belajar. Ini kan koplak. Ini kan kocluk, tau nggak? Tau kocluk, kocak. Kopluk tau nggak? Koplak. Makanya saya bilang, kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang paling terkoplak dan terbodoh dalam sejarah pendidikan di negeri ini. Ya, ini gue ngomong loh apa adanya, karena gue merasakan dan melihat first hand. Sekolah maksa siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi menjadi robot yang diprogram oleh mereka. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lo itu nggak pinter, lo itu dibodohin terus sama orang, supaya lo itu gampang digoblokin, lo itu gampang ditipu, lo itu gampang dikibulin, lo itu tetap bodoh sampai lo mati. Supaya lo itu tetap goblok sampai lo dibungkus kain kapan, atau lo masuk peti jenazah. Supaya lo itu tetap tolol sampai lo jadi tulang lagi atau lo jadi abu. Tetap lo mati dalam keadaan tolol. Itu jawaban itu. Dari dulu kurikulum pendidikan Indonesia begitu. Tujuannya apa? Bikin lu mati tolol. Lu kembali jadi tulang dalam keadaan tolol. Lu balik jadi abu dalam keadaan tolol. Itu jawaban itu. Jawaban dari sistem kurikulum pendidikan Indonesia itu seperti itu. Menerjemahkan betapa hancurnya kurikulum pendidikan Indonesia itu seperti itu aja, gua simpelin aja. Lu hidup jadi orang tolol dan lu mati tetap dalam keadaan tolol. Supaya apa? Lu gampang ditololin orang. Kalau bahasa kampungnya mak gua, lu gampang dibuyanin orang. Hidup lu buyan, mati, lu pun mati, masuk kain kapan, masuk peti jenazah, balik lagi jadi tulang, balik lagi jadi abu dalam keadaan lu orang buyan. Kalau bahasa kampungnya mak gua. Kau tahu aja. Kalau bahasa kampungnya itu satpam gua orang Sunda dia. Ibaratkan lo mati dalam keadaan borokokok. Kalau bahasa itu tuh, kan ada satpam nih tuh. Namanya Pak Sudirman, orang Sunda dia. Dalam keadaan borokokok. Kalau dalam bahasa Jawanya, lu mati dalam keadaan dablek blas. Biar apa? Biar gampang didablekin orang. Wah, harus kasih tahu ini apa adanya, teman-teman. Supaya Anda para pemirsa, terutama para stakeholders di dunia pendidikan, itu kebuka pikiran. Lo harus tahu itu. Lo harus dengerin ini. Ya. Makanya merdeka belajar cuma ngomong doang. Gurunya kagak bisa merdeka dalam berkreasi ngajar, bikin orang tuh jadi bisa pinter, bisa pandai, bisa cerdas, bisa ini. Lalu gimana mau naikin IQ dari 78 ke gak usah 100, 90 aja dah atau 80 aja dah. Kalau lo berkutat dalam kurikulum yang isinya adalah orang-orang yang kepengen lu bodoh, tolol, goblok seumur hidup. Lu mati, kayak tadi gue bilang, lu mati dalam keadaan tolol. Lu balik lagi jadi tulang, lu balik lagi jadi abu dalam keadaan tolol. Itu jawabannya. Gak bisa begitu. Gue bukan tipikal guru atau pengajar yang seperti itu, sorry. Sorry banget. Ya. Sekarang gue main common sense. Bahasa Inggris itu life skill.
Life skill kalau cuma disuruh lo buka buku ini, lo dengerin, lo baca, lo kerjain tugas, udah. Apa enggak goblok itu namanya? Apa enggak gendeng itu namanya? Apa enggak tolol itu namanya? Gua nggak harus ngomong kasar nih. Harus offensif gua. Total attack gua. Total offensif gua kalau ngomong kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Lo mau nggak setuju sama gua, nggak apa-apa, silahkan. Anda mau tidak setuju sama saya, para pemirsa, nggak apa-apa. Anda mau setuju sama saya, silahkan. Nggak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Anda mau setuju atau nggak setuju, para pemirsa, dengan pendapat saya ini, silahkan. Ini negara demokrasi. Ini negara yang sehat kok. Silahkan. Anda mau setuju nggak setuju, silahkan. Saya tidak larang. Malah justru memperindah hasanah pola pikir kita. Malah justru kita mencerminkan bahwa kita sudah berbineka tunggal ika dalam berpemikiran, berpandangan, berpendapat, dan seterusnya. Saya mau didik Anda ke situ. Nah sekarang gimana kalau gue dibuat tertekan? Lo jangan keluar dari materi ya, lo jangan keluar dari topik ya. Pokoknya lo gini-gini ya, goblok itu namanya. Bukan sebenarnya lo bukan hanya nyiksa, sebenarnya bukan saya aja yang disiksa. Yang gua ajar besok dan hari-hari berikutnya bakal kesiksa juga. Gua nggak mau ada di dalam posisi itu, nggak mau gua. Makanya gue bilang ketika gue nanti udah ada uang cukup ya, gue ada lamaran ngajar English di New Zealand dan IELTS gue udah cukup, gue langsung lamar, gue langsung cabut pindah ke New Zealand gue. Karena gue yakin di sana gue akan lebih bebas dari tekanan-tekanan semacam ini. Gitu. Oh di sini gue ditekan untuk memperlakukan anak-anak murid gua nanti jadi robot. Gua nggak mau itu. Lo percuma aja. Mau capsek lo bule, capsek lo lokalan. Tapi kalau maaf kata nih, gua harus ngomong apa adanya. Kalau lo masih kaku, masih berjibaku dengan yang di situ, gua mohon maaf nih. Nggak ada gunanya. Pemirsa, saya ini orangnya scriptless. Seneng nggak pakai skrip, senengnya nggak pakai naskah. Anda tahu nggak, saya bisa ngomong begini tuh nggak pakai naskah. Langsung aja nyablak aja kalau kata orang Betawi. Langsung aja blak-blakan aja, ceplos aja. Polos aja saya ngomong begini. Makanya kenapa saya bisa keluar kata BGT tadi kan? Saya orangnya scriptless teman-teman. Saya nggak biasa pakai skrip. Jadi lu kalau tekan-tekan gua harus begini. Pada waktunya gua akan bilang sorry gua nggak bisa lagi. Lu mending cari yang lain aja. Pada waktunya nanti gua akan ngomong seperti itu. Lu mending cari yang lain aja. Yang bisa lo atur, yang bisa lo tekan, orang-orang yang memang masih scripted, masih pakai naskah, yang bisa buat lo gituin. Itu gua ya. Jadi ayolah, menurut saya ini waktunya kita duduk bersama. Saya sebenarnya bikinlah sebuah sarasehan. Tidak salah kok membuat sebuah apa, kasihan ini bus TJ dulu lah ya sejalan. Oh kasihan ini misalnya kendaraan prioritas gitu. Ayolah kita bikin satu sarasehan, duduk bersama gitu loh. Kita rumusin sistem pendidikan seperti apa yang oke buat Indonesia. Yang jelas kalau prinsip gua satu aja. Satu buah kurikulum yang berpusat kepada peserta didik.
atau student centered education system. Bukan sistem yang berpusat kepada perkara-perkara administrasi dan perkara-perkara yang berkaitan dengan formalistik, apa stick line. Itu aja kalau gua. Nggak ada salahnya kita duduk urun rembuk untuk itu. Demikian teman-teman. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.